Izin mulai acara ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan nikmat serta karunia-Nya, kita dapat bertemu bersama melalui media virtual dalam keadaan sehat walafiat pada acara sosialisasi penyusunan laporan kemajuan kegiatan kompetisi inovasi bisnis mahasiswa KIBM 2020 hari ini Selasa tanggal 3 November 2020. Yang kami hormati PLT Kepala Pusat Prestasi Nasional Kemdikbud Bapak Asep Sukmayadi. Yang kami hormati Kasubag TU Pusat Prestasi Nasional Kemdikbud Bapak Musli. Yang kami hormati Ketua Kelompok Kerja atau Pokja Bidang Pendidikan Tinggi Puspresnas Kemdikbud Bapak Yas Ahmad Tada. Kami hormati Bapak Ibu Dewan Juri KIBM tahun 2020. Di sini ada Profesor Dr. Budianto, MPD dari Universitas Negeri Surabaya, Ibu DRA Leni Brida MPSI MSI dari Politeknik Negeri Jakarta, ada Bapak Dr. Asep Supena dari Universitas Negeri Jakarta, ada Bapak Dr. Engineering Agit Murdani dari Politeknik Negeri Malang, ada Ibu Dr. Kusni Ingsi dari Universitas Dian Nuswantoro, ada Bapak Dr. Wisnu Sakti Dewo Broto dari Universitas Agung Podomoro, ada Bapak Dr. Wahyu Hari Haji dari Universitas Mercu Buana, dan yang lainnya juga akan segera bergabung. Serta yang kami hormati Bapak Ibu dosen pendamping KIBM dari 99 perguruan tinggi dan juga seluruh tim Pusat Prestasi Nasional Kemdikbud. Kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung, serta terima kasih telah hadir mengikuti acara sosialisasi hari ini melalui aplikasi Zoom. Sebelum mulai acara, saya akan membacakan susunan atau agenda acara, yaitu membaca doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan dan laporan dari Ketua Kelompok Kerja sekaligus membuka acara secara resmi. Selanjutnya pengantar dari Ketua Dewan Juri KIBM 2020. Selanjutnya paparan materi dan penjelasan mengenai penyusunan laporan kemajuan KIBM 2020 yang akan disampaikan oleh juri KIBM secara bergantian. Selanjutnya diskusi tanya jawab, yaitu setelah selesai semua pemaparan dan penjelasan dari narasumber, kami akan berikan kesempatan kepada Pak Ibu dosen pendamping untuk bertanya. Dan terakhir penutup. Baik, hadirin yang kami hormati, marilah kita awali acara pada hari ini dan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, agar pelaksanaan acara dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilakan. Amin, doa selesai. Terima kasih. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin yang berada di ruangan dipersilakan untuk berdiri dan hadirin yang berada di Zoom dapat menyesuaikan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dimulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Kebangsaanku, bangsa dan tanah.
Baik, hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih. Agenda selanjutnya, laporan pelaksanaan kegiatan yang akan disampaikan oleh Ketua Kelompok Kerja Pokja Bidang Pendidikan Tinggi Puspresnas Kemdikbud, sekaligus membuka acara secara resmi kepada Bapak Ia Samadada, kami persilakan. Terima kasih Mbak Dina, izin Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita sama-sama dapat hadir walaupun melalui tatap maya daring. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Pertama-tama yang saya hormati Kepala Pusat Prestasi Nasional Bapak Asep Sukmayadi, yang saya hormati Bapak Kasubag TU Pusat Prestasi Nasional Bapak Muslih, yang saya hormati tim juri, Bapak Ibu tim juri KIBM yang baik yang daring maupun yang luring yang ada di Bogor, dan yang saya hormati pimpinan perguruan tinggi serta Bapak Ibu dosen yang saat ini telah hadir untuk sosialisasi teknis penyusunan laporan kemajuan KIBM tahun 2020. Pertama-tama, ya, alhamdulillah, walaupun kita di tengah pandemi COVID-19 ini, peserta KIBM antusiasnya sangat luar biasa sekali. Dari peserta yang sangat luar biasa, kita memang memilih sekitar 272 dari ketiga jenjang, dan kemudian itu terdiri dari 99 PP. Dan sebentar lagi akan dipaparkan oleh Bapak Ibu Dewan Juri yang ada di sini mekanisme teknik penyusunan laporan kemajuan untuk KIBM di tahun 2020 ini. Dan moga-moga penyusunan laporan kemajuannya itu tetap lancar dan sampai nanti selesai KIBM di tahun 2020. Mohon izin Bapak Ibu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi teknis penyusunan laporan kemajuan KIBM tahun 2020 resmi saya buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Dina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ia Samadada atas sambutan, arahan, serta berkenan membuka acara secara resmi. Agenda selanjutnya yaitu pemaparan materi dan penjelasan mengenai penyusunan laporan kemajuan KIBM 2020 yang akan disampaikan narasumber Bapak Juri KIBM yang diwali oleh Bapak Wahyu. Kepada Bapak Wahyu dipersilakan. Diawali oleh pemaparan materi dan penjelasan oleh Ibu Dera Leni Brida. Dapat kami persilakan Ibu. Masih mute Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para struktural dan organigram Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian yang kami hormati para Dewan Juri KIBM tahun 2020. Dan kami ucapkan selamat datang kepada para dosen, pendamping kegiatan KIBM tahun 2020 dan seluruh Bapak Ibu hadirin yang hadir pada hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai beberapa kegiatan di mana kegiatan KIBM ini sudah di ujung waktu, tetapi kita masih ada beberapa kegiatan lagi yang akan kita bahas. Ada sekitar 8 kegiatan yang akan dilalui, yaitu nanti Bapak Ibu sekalian akan dijelaskan secara teknis oleh Pak Wahyu, tetapi saya akan memberikan overview dari 8 kegiatan ini. Yang pertama adalah kegiatan pendampingan. Kegiatan pendampingan pertama ini nanti lebih difokuskan kepada perencanaan penerimaan dana, dan nanti akan dijelaskan juga secara rinci dan detail oleh
Pak Wahyu mengenai aspek-aspek yang akan persiapkan sebelum penerimaan dana yang akan diterima dalam waktu dekat ini. Kemudian nanti akan ada pendampingan kedua dan pendampingan ketiga, Bapak Ibu para dosen, nanti akan ada 3 pendampingan yang akan dilakukan. Pendampingan 1 diharapkan nanti bisa kelar di 7 sampai 9 November dan pendampingan 2 adalah 14 sampai 16 November dan pendampingan 3 tanggal 21 sampai 23 November. Jadi memang sangat padat banget pendampingan kita ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua pada sehat, para dosen pendamping, karena kita juga tentunya ingin bahwa anak kita menggunakan kesempatan ini untuk mengembangkan terus usahanya. Dan kepada program mahasiswa disabilitas, mudah-mudahan usahanya bisa berdiri dengan bantuan dana dari Pusat Prestasi Nasional ini. Dan kita juga nanti selain kegiatan 3 pendampingan ini, para mahasiswa akan mengupload laporan kemajuannya itu di tanggal 24 sampai 26 November, jadi juga sangat padat. Dan monitoring akan dilakukan oleh Pusat Prestasi Nasional itu tanggal 27 November 2020 beserta seluruh tim juri KIBM yang bertugas nanti di tanggal 27 November. Bapak Ibu sekalian, nanti untuk upload laporan setelah Monef akan ada upload laporan. Selain laporan tadi, laporan ajuan di 24-26, maka akan ada laporan akhir. Apa yang diisi nanti pada upload laporan kemajuan dan laporan akhir akan dijelaskan oleh Pak Wahyu secara detail apa yang harus kita masukkan ke dalam laporan-laporan tersebut. Karena akan ada 2 laporan kemajuan dan laporan akhir. Kemudian itu akan dilaksanakan laporan akhir tanggal 28 sampai dengan 30 November. Bapak Ibu sekalian, laporan akhir sudah diupload, nanti akan ada session dan konsultasi mengenai hak kekayaan intelektual. Para mahasiswa dan tim KIBM ini punya kesempatan untuk memperoleh informasi yang sangat berharga dari Kemenkumham tentang bagaimana cara pendaftaran hak kekayaan intelektual bagi produk-produk maupun usaha-usaha yang dilakukan yang memiliki nilai inovatif yang akan didaftarkan HKI-nya. Oleh karena itu, sharing session dan konsultasi HKI sudah sangat penting dan nanti semua tim punya kesempatan untuk mendapatkan informasi berharga ini. Jadi Pusat Prestasi Nasional sudah menyediakan aktivitas ini dan nanti akan mengundang dari Kemenkumham yang tentunya bertugas untuk proses penanganan HKI ini. Kemudian setelah itu akan ada, itu di tanggal 1 Desember, Bapak Ibu sekalian. Dan di tanggal 2 Desember akan ada KIBM Award. Jadi para mahasiswa yang Bapak Ibu dampingi itu nanti akan dipilih yang terbaik. Nanti masing-masing detailnya yang terbaik itu seperti apa akan dijelaskan oleh Pak Wahyu. Nanti akan juga pada waktu yang sama pada saat KIBM Award ini adalah acara puncak KIBM ini, akan ada temu investor di mana nanti investor bisa berbagi juga kepada tim yang terbaik dari penerima award ini bagaimana mengembangkan investasi ke depan dan mengembangkan usaha untuk lebih baik lagi supaya usaha itu bisa berjalan sehat. Itu saja barangkali, saya tidak lama-lama karena Bapak Ibu pasti semuanya ingin tahu detailnya. Dari 8 kegiatan tadi, pendampingan 1 dan 3, kemudian upload laporan kemajuan, Monep, kemudian upload akhir setelah Monep, kemudian sharing session dan konsultasi HKI, dan kemudian KIBM Award dan temu investor sebagai acara puncak tahun ini untuk KIBM 2020. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan Ibu semua tetap bersemangat untuk mendampingi mahasiswa kita, memberi mereka peluang untuk menjadi usahawan-usahawan baru di kemudian hari. Terima kasih. Kemudian saya serahkan kepada Mbak Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bu Leni atas pengantar teknis KIBM 2020. Baik, selanjutnya pemaparan materi dan penjelasan mengenai penyusunan laporan kemajuan KIBM 2020 yang akan disampaikan oleh Bapak Wahyu Haraji. Kepada Bapak Wahyu, kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Dina. Ini sudah. Yang kami hormati Pak Yas yang ada di sini, Bu Leni, Prof. Ada Prof Budi, ada Bu Leni. Bapak Ibu tim KIBM juga dari Puspresnas yang ada di sini, tentunya juga Bapak Ibu dosen pendamping KIBM 2020. Semoga semuanya sehat. Hari ini kita kumpul di sini. Kapan nanti kalau Pak Yas mengizinkan kita bisa kumpul di satu tempat bareng-bareng, semoga corona ini segera berlalu. Oke, sebelumnya saya mohon izin untuk share screen. Saya akan coba tampilkan hasil diskusi kami. Jadi ini bukan saya, tapi hasil diskusi tim. Yang di sini saya diminta untuk mewakili. Ya, sebenarnya ini Bu Leni atau Prof Budi yang harus menyampaikan, tapi katanya yang mudaan gitu katanya. Oke, Bu Leni dan teman-teman semua mohon izin, Bapak Ibu sekalian, pelaksanaan dan pelaporan pendampingan. Jadi tadi ada review sedikit. Jadi yang kita fokuskan, kita bahas di sesi kali ini adalah pelaksanaan dan laporan pendampingan. Jadi untuk format laporan kemajuan seperti apa, nanti akan kita buat surat saja, langsung dikirim ke kampusnya masing-masing, formatnya seperti apa, tinggal diikuti. Nah, kalau yang pelaksanaan pendampingan, ini perlu kita ajak, kita samakan dulu, ya, teman-teman dosen pendamping. Bapak Ibu sekalian, di sini mohon maaf, saya tidak, nanti tidak menggurui atau apa, saya coba share saja untuk refresh saja. Ini yang pertama, bahwa kita sepakati sama-sama oleh tim KIBM waktu itu bahwa work KIBM 2020 itu kita menggunakan bisnis model Canvas, entah itu di akademik, entah itu di vokasi ataupun di disabilitas. Jadi semua menggunakan framework ini. Kenapa menggunakan framework ini? Nah, ini keputusan bareng-bareng waktu itu diposting, paling banyak ini ya sudah ini yang digunakan. Jadi kita tidak cari kenapa ini bagus, kenapa enggak, pokoknya ini yang dipakai kira-kira. Oke, Bapak Ibu sekalian, karena kita ngomongin bisnis model Canvas, saya akan refresh dulu sedikit tentang bisnis model Canvas. Saya yakin Bapak Ibu kalian sudah paham, sudah menggunakan, dan bahkan Bapak Ibu sudah praktisi di sini. Nah, saya coba sharing saja untuk sambil mengingat bagaimana model Canvas ini. Kita sambil refreshing sejenak saja, gambarnya kopi. Semoga teman-teman sekarang seger semua karena habis ngopi. Ngopinya juga virtual, gitu ya. Oke, ini bukunya kira-kira seperti ini ya, di karangannya Alexander Osterwalder ini dan kawan-kawannya, satu model bisnis generation menurut saya cukup bagus gitu ya, dan juga terjadi perdebatan kenapa pakai ini, akhirnya disepakati ini. Oke, saya akan mencoba menjelaskan dalam waktu yang singkat menjelaskan Canvas model, tapi saya awali dulu yang gampang. Jadi pertama, kita ini pebisnis. Pebisnis itu macam-macam, ada yang berdagang, ada brand owner, ada proses produksi dan lain-lain lah. Nah, ini Bapak Ibu tahu lebih banyak nih. Nah, di sini saya sebut adalah perusahaan. Oke. Nah, perusahaan ini ternyata ini jauh sama input output analisis ternyata. Nah, input output analisis. Jadi ada inputannya apa, prosesnya di perusahaan apa, outputnya bagaimana. Di sini bisa kelihatan. Jadi dari hulu sampai ke hilir. Hulunya itu bisa adalah bahan baku, kemudian diproses di perusahaan,
di hilirnya itu digunakan oleh konsumen. Gitu kira-kira. Kemudian kita lihat nih, perusahaan tadi membuatlah satu produk, apapun itu yang dijual. Dijual akhirnya sampai ke tangan konsumen, dibeli oleh konsumen, digunakan oleh konsumen. Nah, itu produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, ini ternyata untuk jadi produk tadi ada supplier yang men-play. Ya, kontraktor, bisa petani, bisa penambang, apapun itu yang menyediakan bahan baku, ya, menyediakan bahan baku diproses oleh perusahaan. Nah, ini kelihatan nih prosesnya dari hulu sampai hilir, dari suppliernya ngapain, kemudian perusahaannya memproses, kemudian konsumen membeli produk kita. Akhirnya aliran duitnya. Ya, kita ngomongin aliran duitnya. Aliran duitnya itu kita dapat dari penjualan. Jadi perusahaan kalau ingin bisa mendapatkan uang ya dari penjualannya. Ya, kalau penjualan, nah ini dari mana? Duit itu digunakan untuk apa? Dari penjualan untuk operasional. Operasionalnya apa? Perusahaan. Nah, selain operasional, ada juga yang timbul hutang atau untuk membayar apa yang dikeluarkan dari supplier. Begitu kira-kira. Nah, ini yang bawah ini adalah aliran duit. Itu alur prosesnya, di sini aliran duitnya. Nah, dari sini kita bisa kelihatan dari penjualan dikurangi hutang adaran baru kelihatan untung atau rugi. Ya, ini yang selalu ditekankan Bu Leni pada saat kita rapat. Dia harus kelihatan untung apa enggak, kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana kanvas model? Kok saya mulai dari input-output analisis, gitu ya. Ternyata Bapak kalian gampang sekali dalam membaca kanvas model membuatnya. Kita lihat di sini. Konsumen atau di hilir, di bagian hilir, pembeli, pengguna, itu dikatakan sebagai customer. Nah, ini oleh kanvas model. Ya, dikatakan ini sebagai customer orang yang membeli, orang yang menggunakan. Nah, ini kalau gambarnya asli, gambarnya orang yang tolak pinggang begitu ya. Jadi saya mau produk yang seperti ini, kalau enggak ya saya enggak mau beli, kira-kira seperti itu. Nah, customer ini akan membeli produk jika produknya seperti yang diinginkan. Ya, seperti yang diinginkan. Saya mau beli produk kalau produknya seperti yang diinginkan. Kalau produknya saya nggak suka ya saya nggak beli. Nah, di sini muncullah namanya value proposition-nya. Produknya seperti apa yang diinginkan oleh customer. Akhirnya customer mau membeli. Selanjutnya, sudah ketemu nih produknya ada, customer-nya sudah ada. Belinya di mana? Nah, ada namanya channel. Nah, channel ini ada satu tempat. Belinya di mana? Kalau offline misalnya, ada toko atau supplier juga misalnya, distributor misalnya, atau online misalnya di marketplace. Nah, kira-kira itu channel. Bagaimana customer bisa mendapatkan produk itu? Di mana tempatnya? Nah, oke, selain itu kan kita sudah ada nih produknya, customernya bisa membelinya di situ. Nah, bagaimana customer tahu? Ya, bisa tahu. Taunya itu biasanya kita harus apa? Campaign itu apa? Promosi. Kita harus promosi agar tahu bahwa produk saya itu seperti yang diinginkan oleh customer. Nah, kanvas model ini dibuat hebat itu ya. Water ini dibuat hebat banget. Nggak cuma untuk bisnis, untuk sosial juga bisa. Akhirnya dikasih nama customer relationship. Jadi tidak ditulis di situ marketing, tapi ditulisnya adalah customer relationship, lebih luas lagi. Di sana ada bagaimana produk bisa dikenal oleh customer. Bagaimana agar customer setelah membeli produk itu bisa balik lagi, beli lagi. Jadi menggunakan lagi, beli lagi, beli lagi. Disitulah di relationship-nya. Oke, dari sini akan kelihatan lagi. Untuk bisa jadi produk yang bagus, yang diinginkan customer, apa yang dilakukan? Aktivitas apa saja yang dilakukan. Nah, apa saja yang dilakukan ini disebut key activities. Nah, ini kelihatan nih, kalau sudah key activities ini apa saja, resources-nya yang digunakan apa saja. Ya, ada alatnya, orang yang kerja berapa banyak,
dan sebagainya. Ya, bahan bakunya seperti apa, pemrosesannya seperti apa. Nah, ini bahan baku di key resources ini apa-apa saja yang dibutuhkan. Nah, dari sini biasanya ada perusahaan yang tidak mau semuanya diproses sendiri. Ada yang misalnya untuk menjaga kita ini hanya sini loh mainnya, jadi kalau ada produk yang lain kita beli saja. Bahan bakunya nggak dari kita beli saja. Ada namanya partner. Partner ini yang bisa menyediakan bahannya, atau bahkan ada pekerjaan yang separuh di kita, separuh dikerjakan partner, baru balik lagi, ada yang seperti itu. Di sini bisa terjadi kolaborasi. Nah, ternyata kanvas model itu sesimpel ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya adalah kita lihat nih, ada namanya cost structure. Biaya-biaya yang timbul dalam kegiatan atau dalam aktivitasnya, beli bahan bakunya, gitu ya, alat bantunya, bisa jadi ada sewa dan sebagainya. Nah, ini yang tentang cost structure. Dan selanjutnya adalah ini yang paling ini yang selalu pesannya Bu Leni, yaitu adalah kita ini untung apa enggak. Di revenue stream di sini dimunculkan hit ini dapat uang dari mana, gitu ya, dapat uangnya dari mana saja, yang akhirnya bisa ketemu berapa hasil keuntungannya, baru terlihat kita ini sebenarnya untung atau rugi. Begitu Bapak Ibu, saya mencoba menjelaskan kanvas model dengan cara yang cepat, kayaknya gampang sangat dipahami, gitu ya. Dan ini sebaiknya disampaikan kepada mahasiswa. Memang sudah membuat, tapi saya yakin banyak masih bingung untuk baca ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nanti pada proses pendampingan kita menekankan di sini saja Bapak Ibu sekalian. Ya, apa saja nih? Kalau dari bukunya si Osterwalder ini, dia paling penting itu nanti teman-teman bisa mendapatkan itu di customer dan di value proposition yang dianggap paling penting. Jadi kayaknya itu wajib ditanya, wajib didampingi, gitu ya. Walaupun banyak hal, ini kok ternyata kita ini kok untungnya cuma sedikit gitu, kelihatannya banyak, berarti ada masalah di situ. Kita ini kok susah ya, belinya di mana ya, kok orang dapetin produk itu susah, berarti masalahnya di channel. Kok ini produknya kok lama ya jadinya, harusnya seminggu jadi, tapi kok ini sampai sudah lewat 7 hari nggak jadi, berarti di aktivitasnya yang masalah, gitu ya. Kok orang susah ya dapetin produk kita, setelah dia beli kok nggak datang lagi ya, ternyata di customer relationship ya masalah. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti pada saat pendampingan, khususnya di sini, di 9 hal ini boleh dipilih yang mana, silahkan. Nah, saya lanjutkan di sini, ini gambar aslinya, apa itu kanvas model, ya tadi yang sudah saya jelaskan. Ini gambarnya sudah jelas nih, kalau di atas ada gambarnya hati, jadi bagaimana si customer ini bisa senang sekali, terus kemudian beli lagi, dan beli lagi, dan beli lagi produk yang kita ciptakan, dan seterusnya. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya akan lanjutkan. Nanti ini bisa jadi bahan diskusi ya Bapak Ibu sekalian. Objek pendampingan, tadi ada 9 blok tadi ya. Blok ini dari value proposition, saya tuliskan di nomor 1 ya, mengenai produk. Kemudian yang kedua ada customer segment, kemudian yang ketiga ada customer relationship, 4 channel, revenue stream, kemudian key resources, key activities, key partner, dan cost structure. Di sini nyaris semua UMKM, saya katakan UMKM atau pengusaha mahasiswa, masalahnya ya di sini-sini ini. Ya, masalahnya di sini-sini ini. Bisa jadi kerjasama, partnernya ini tiba hilang. Partnernya ini pada saat kita butuh banyak dinaikkan harganya. Partnernya ini tiba-tiba nggak mau suplai lagi kita. Nah, banyak hal yang terjadi. Jadi mohon nanti Bapak Ibu pada saat pendampingan satu saja. Jadi pada saat pendampingan pertama satu saja ngomongin naik keinginan customer dulu deh misalnya. Silakan aja. Jadi kita bebaskan ke Ibu pada saat pendampingan di 9 blok ini salah satu atau 2 atau 3 silahkan saja. Dan
nanti perlu dilaporkan kepada kami, gitu ya, apa yang sudah dilakukan. Bapak Ibu sekalian, tenang, kemarin saya sudah diskusi sama Mbak Isti, nanti Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan surat tugas pendampingan dari Puspresnas. Begitu ya Mbak Isti ya? Nah, ya, Mbak Isti waktu itu sudah ngomong nih. Jadi ada surat tugas dari sana. Terus memang Bapak Ibu sekalian, nah perlu diketahui dalam pendampingan ini, Puspresnas tidak memberikan suatu honor atau apapun yang diberikan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi kami menganggap bahwa ini adalah penugas dari kampus untuk mendampingi mahasiswa. Tapi di satu sisi kami tahu Bapak Ibu butuh angka kredit atau apa, akan diberikan juga sertifikat nanti ya Mbak Isti ya, ada sertifikat. Nah, tentunya untuk dapetin sertifikat ini Bapak Ibu diminta untuk melakukan pendampingan, gitu ya. Nanti ada apa saja yang harus dilakukan dalam pendampingan. Tapi tentunya objek inilah yang akan digali, begitu. Nah, pelaksanaan pendampingan. Pendampingannya itu nanti direncanakan TIKTI, Bapak Ibu sekalian. Ini coba kita susun tadi malam. Ya, pendampingan pertama itu dilakukan tanggal 4 sampai tanggal 9 November. Ini pelaksanaan pendampingan. Jadi Bapak Ibu silakan milih, tapi kan pendampingan nggak lama, jam atau 1 jam pendampingan. Karena belum cair, itu ya. Kenapa belum? Ternyata ada masalah nih yang menurut saya penting juga. Ternyata ada perguruan tinggi yang belum mengirimkan SPK atau apa namanya Mbak Isi? PKS, ternyata ada 39 perguruan tinggi yang belum mengirimkan PKS. Ini pangannya ada Mas Angga di sini. Pak, belum lengkap, nggak bisa dicairkan katanya. Nah itu, jadi dampak ternyata. Mohon Bapak Ibu sekalian, ingatkan kampusnya, bagi yang belum mengirimkan PKS-nya, untuk dikirimkan. Karena Mas Angga tidak bisa mencairkan, begitu kira-kira. Ya, tadi malam sudah berdebat, bagaimana bisa nggak dicairkan dan sebagainya. Ya, tapi mohon yang 39 itu untuk segera mengirimkan. Kalau bisa lebih cepat lebih baik. Biar dananya cepat. Nah, rencananya di 4 sampai 9 November ini itu periode pendampingan Bapak Ibu sekalian yang didampingi. Di sini fokus pada dana nanti yang dicairkan, nanti langsung dicairkan 100%. Ini untuk kenapa itu perlu ditanyakan? Karena kan mahasiswa pada saat itu 15 juta, 14 juta gitu ya, banyak. Tapi kenyataan setelah dilakukan evaluasi oleh reviewer, dananya ada yang naiknya 12 juta, ada yang 8 juta. Nah, angka-angka itu nanti ditanyakan pada saat pendampingan, ini untuk apa rencananya. Itu kan ke sana. Memang ada beberapa kampus yang nalangi itu bahasa Indonesianya, nah, sudah menalangi begitu ya. Talang itu talang air, susah ya. Begitu kira-kira. Tanah setelah pencairan itu untuk apa? Itu pendampingan pertama. Nanti Bapak Ibu diminta untuk melaporkan itu tanggal, kita berikan waktu 3 hari ya, 789 sistemnya kita buka Bapak Ibu untuk melaporkan pendampingan. Tapi pendampingannya boleh, tanggal 4-nya boleh, baru nanti tanggal 7, tanggal 9 baru kita buka untuk bisa melaporkan gitu. Bapak Ibu sekalian yang ada di sini semua akan mendapatkan user dan password. Jadi nanti saya akan jelaskan juga, ada di slide saya bagaimana itu. Kemudian pendampingan yang kedua itu Bapak Ibu bisa lakukan minggu setelahnya. 11 sampai 16 November 2020. Itu periode pendampingannya. Periode pelaporannya itu tanggal 13, 14, 15. Salah ya. 14, 15, 16. Nah, 3 hari. Nah, Bapak Ibu silakan memilih objek pendamping tengah. Sesuaikan di mana titik masalah yang ditemukan ya pada saat diskusi dengan mahasiswa. Ya, tentunya tadi yang 9 blok di kanvas model tadi, mana yang terjadi masalah dan mana yang diberikan solusinya, kira-kira seperti itu. Nah, nanti hasil pendampingannya itu kalau misalnya ada fotonya, ada hasilnya, misalnya ternyata pakai
Zoom seperti ini di screenshot gitu ya, terus nanti dijadikan bukti pendampingan. Terus pendampingan ketiga itu dilakukan untuk tanggal 18 sampai 23 November. Nah, ini seperti yang ketiga. Jadi Bapak Ibu memilih objek pendampingan sendiri sesuai mana titik masalah ditemukan. Nah, silakan di situ. Masalahnya apa? Didampingi, kemudian solusinya seperti apa. Dan periode pelaporan pendampingan ketiga itu tanggal 21, 22, 23 November. Nah, bagaimana cara pelaporan pendampingan? Oh, ini dulu. Tadi Bu Leni sudah menyampaikan, tapi saya telat menampilkan. Jadi ini semua nanti bisa dikatakan online untuk Bapak, Ibu, dan mahasiswa. Pendampingan 1, pendampingan 2, pendampingan 3 itu menggunakan aplikasi KIBM, puspresnas.go.id. Nanti Bapak akan dapatkan user dan password. Kemudian nanti untuk laporan kemajuan mahasiswa itu juga langsung upload di sana, mahasiswa punya passwordnya masing-masing. Kemudian untuk Monef, nanti kita mix begitu. Nanti para pemonefnya akan dikumpulkan sama Mbak Isti. Kemudian mahasiswa, pesertanya Monef juga dosen itu dari rumahnya masing-masing. Jadi tidak perlu ke Jakarta. Upload laporan akhir juga seperti itu. Kemudian ada sharing sessionnya itu 1 Desember. Jadi ini 2 hari, sebenarnya 1-2 Desember, 1 sama 2 Desember. Nanti ada sharing session dan ada konsultasi. Nanti saya akan jelaskan apa itu isinya. Itu juga dilakukan secara online. Baru tanggal 2 Desember ini ada awarding nanti. Ada awardingnya itu acaranya dari pagi sampai malam, tapi ada banyak agenda gitu kan. Kemudian malamnya awarding. Nanti jangan lupa Mas Menteri dicolek gitu ya, untuk bisa menyerahkan ini. Karena acaranya malam hari. Kemudian, nah ini tadi saya singgung sedikit. Sharing session dan konsultasi HKI. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan milih begitu ya. Ada dari akademik, ada dari vokasi, ada dari disabilitas, minta untuk presentasi bisnisnya. Tapi di sini lebih kepada menceritakan bagaimana ya, berani memulai bisnis dan sebagainya, kira-kira seperti itu. Ya, untuk menjadi inspirasi. Nanti kita undang mahasiswa yang banyak, kita akan rekam, kita akan publikasi melalui media-media dan juga di channel YouTube-nya Puskesmas. Kemudian selain itu, kita akan mengundang dari Kementerian Hukum dan HAM yang di sini mengurusi tentang kekayaan intelektual. Dan para siswa, pastinya kita akan pilih sebenarnya yang berpotensi, tapi beberapa usulan seluruh diundang, kemudian nanti di sana mahasiswa bisa bertanya. Dan juga kita bisa memberikan rekomendasi, ini bisa didaftarkan, ini kayaknya mereknya harus didaftarkan deh. Oh, ini kayaknya harus dipatenkan deh. Oh, kayak ini harus jadi hak cipta, dan sebagainya. Nanti akan ada pakarnya yang akan bicara mengenai ini, dan bagaimana cara mendaftarnya. Ya, karena ada program-program ternyata di Kementerian Hukum dan HAM ada program-program yang bisa digunakan oleh UMKM yang ternyata juga atau juga relatif murah gitu ya. Nanti biar dari sana saja yang menyampaikan. Ini sharing session dan konsultasi HKI. Kemudian KIBM Award yang tanggal 2 tadi rencananya ini ada pameran begitu ya, ada pameran. Jadi mahasiswa diminta membuat video marketing, videonya itu pendek nanti. Kita belum rumuskan nih, tadi akan ada panduan, jadi sekitar 2 atau 3 menit video yang membuat atau memasarkan produknya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini nanti kita akan lombakan ini. Ya, kita akan lombakan. Selain itu ada investor, jadi kita ngundang investor nanti. Investor dalam hal ini sebenarnya mereka tidak langsung invest, tapi minimal mereka akan memberitahu kalau ingin diinvest oleh investor, apa saja sih yang harus disiapkan, apa sih yang dilihat investor pada saat melihat bisnis yang layak untuk bisa didanai, kira-kira seperti itu.
Nah, investornya nanti kita akan undang, mungkin beberapa kita akan undang. Kita sudah mulai klik begitu untuk bisa gitu, untuk mau gitu kan. Ada beberapa yang sudah oke, konfirmasi. Nanti kita undang ke sana. Nah, harapannya di investor talk ini tadinya kita pikirkan, oke, yang ikut yang bisnisnya bagus-bagus aja deh, yang siap aja deh gitu kan. Tapi ternyata ada beberapa usulan yang enggak kita undang semua saja karena nanti ini ada ilmu yang bagus nih, ada yang seperti itu. Nah, itu rencananya nanti kita akan undang semua untuk bisa mendengarkan dari investor langsung apa saja yang diminta. Kemudian ada kompetisi. KIPM ada 3 skema, KIPM Award, KIPM Award itu ada kelas, akademik, dan disabilitas. Kita akan tentukan juaranya. Ya, bisa jadi terfavorit atau apalah nanti ya. Mas Angga sudah menyiapkan juara 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya Mas Angga ya. Sudah menyiapkan. Jadi KIPM akademik ada juara 1, juara 2, juara 3, juara 4, 5. Kemudian voksi disabilitas ada. Dan itu nanti akan diumumkan pada saat malam penganugerahan atau awardingnya. Jadi rencana, jadi nanti tanggal 2 Desember itu, ini paginya ada investor talk itu, kemudian sorenya ada presentasi terpilih. Jadi presentasi terpilih nanti bagaimana rapat dewan juri, apakah misalnya diambil 10 dari akademik, 10 mereka harus presentasi begitu, kemudian nanti dituk juaranya. Ini panduannya masih coba kita susun, nanti akan kita sebar dalam waktu dekat. Nah, awarding ini menjadi yang sama untuk KIPM 2020. Nah, harapannya nanti untuk tahun 2020 akan lebih meriah. Nah, saat ini KIPM Award ini akan dilakukan secara online. Ya, akan dilakukan secara online. Webnya di mana, alamatnya di mana, sampai sekarang masih dalam pembahasan. Nanti akan kita informasikan kemudian untuk bisa mengikuti ini. Terus kemudian apakah nanti akan ada pendamping terbaik atau apa masih belum didiskusikan. Semoga itu nanti ada. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa ikut dalam hal ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, kira-kira itu gambaran sedikit ya mengenai pendampingan mahasiswa yang lolos KIPM 2020 sekaligus beberapa program yang akan berjalan. Saya pasnya sudah hampir 1 jam, jadi 45 menit. Itu saja Bapak, kita punya waktu untuk bisa diskusi, bisa jawab. Nanti tidak hanya saya yang bisa menjawab, dari teman-teman Pusresnas ataupun tim KIPM yang akan membantu menjelaskan secara detail. Saya akhiri sampai di sini saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada yang ketinggalan ternyata Bapak Ibu sekalian. Nah, saya sudah mengakhiri, ternyata masih ada. Sudah pamitan ya. Saya buka lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Ada yang ketinggalan. Nah, bagaimana ditolak sama Mas Tony. Kenapa Mas Tony? Wah, aku udah bikin aplikasi bagus-bagus, gak ditampilin gitu Mas Tony katanya. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, nanti pas bikin laporan, Bapak Ibu langsung masuk ke ini linknya, ya, kipm.kemdikbud.go.id. Otorisasinya user dan passwordnya adalah NIDN. Jadi sekarang belum naik ya Mas Tony ya? Belum naik. User dan passwordnya belum naik. Jadi nanti user dan passwordnya NIDN sama, nanti bisa diganti. Kemudian Bapak Ibu nanti pilih pendampingan. Nah, saya kasihnya saja langsung. Ini webnya kalau dibuka seperti ini. Di sebelah kanan atas ada login. Ya, tengah, karena di tengah atas ada login, klik saja login. Kalau sudah Bapak Ibu akan masuk ke sini, Anda masuk usernya, masukin NIDN, jadi yang ada di sini, nanti dimasukkan NIDN, di sini masukkan password, ini diketik saja angkanya Mas Tony, mau maksudnya apa, nanti Mas Tony bisa menjelaskan. Kalau sudah klik login, Bapak Ibu perlu mendaftar sebelumnya, kita sudah masukkan namanya. Kalau sudah klik login, kalau masuk Bapak Ibu akan masuk ke sini, ya.
selamat datang di KIBM, kira-kira seperti itu. Nah, ini saya sudah coba login, tadi sudah masuk. Bapak Ibu akan ketemu. Ini sebenarnya bisa, ini diklik nih, laporan pendampingan. Nah, karena pendamping hanya bisa melakukan laporan pendampingan, ya hanya di sini saja yang bisa diklik. Laporan pendampingan diklik. Nah, pas diklik, Bapak Ibu sekalian akan ketemu seperti ini. Saya tahu ada beberapa dosen yang mendampingi lebih dari satu. Jadi kayak misalnya saya ternyata ada 2 mahasiswa saya yang lolos. Nah, berarti ya tampil 2. Kalau itu ya tampil 1. Kalau 3 ya tampil 3. Kalau di sini bimbingannya misalnya 16 gitu ya tampil di sini ada 16, tapi nggak ada ya. Maksimal 15 soalnya. Oke, kira-kira itu. Kalau nggak nanti Bapak Ibu ini ada periode laporan tadi sudah kelihatan. Nah, misalnya sekarang tanggal 8 misalnya. Sekarang tanggal 8. Saya klik aja lapor. Diklik lapor. Ini yang tampil hanya pada saat periode pelaporan. Ini kenapa nggak ada hijau-hijaunya? Karena belum masuk tanggalnya. Asumsinya sekarang tanggal 8 November. Saya klik lapor di sini. Klik. Tampil nih, Bapak Ibu sekalian. Pelaporan kegiatan pendampingan tahap 1. Ketik atau copy paste di sini. Jadi Bapak Ibu diskusi dengan siswa, boleh langsung diketik di sini, diketik di mana dulu, kemudian baru di copy paste di sini, boleh silahkan. Misalnya bagaimana? Misalnya dari marketing, gitu ya. Ini jualan saya ini susah, pemasarannya susah, gitu kan. Terus kira-kira ada solusi, ada apa, kan? Silahkan dituliskan di sini. Ini bukti Bapak Ibu pendampingan. Nah, kalau misalnya pada saat pendampingan, misalnya pakai Zoom atau pakai telepon, telepon nggak ada buktinya ya. Kalau misalnya ada buktinya juga nggak apa-apa. Jadi yang penting Bapak Ibu ketik aja di sini. Kalau emang ada buktinya, ada fotonya, mahasiswa ngirim misalnya marketing, Pak ada flyernya, kirim aja flyernya, diupload aja di sini. Select, upload. Kalau sudah disimpan, klik pas sudah simpan, Bapak Ibu sudah dilaporkan tanggal 8 November 2020. Ini padahal masih belum nih ya. Sudah tanggal 8 November nih. Mas Tony terbuatnya ini ya. Oke, jadi sudah ketemu. Bapak Ibu kalau sudah ada seperti ini berarti sudah dilaporkan. Nah, berarti masih ada sebelum. Dan ini nanti akan buka di tanggal 14 sampai tanggal 16 November. Begitu Bapak Ibu sekalian, tata cara untuk pelaporan kegiatan pendampingan. Oke, saat ini benar-benar saya akhiri. Terima kasih atas latihannya. Saya akhiri betul. Akhir salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo tak kembalikan ke Bu Leni ya, Mbak Iksi atau Mbak Dina. Silakan. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wahyu Hari Haji atas pemaparan materi dan penjelasan mengenai penyusunan laporan pendampingan kemajuan KIBM 2020. Sangat jelas dan terperinci, Ibu dosen pendamping. Untuk diskusi tanya jawabnya, kami akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu dosen pendamping untuk bertanya. Dapat diketik pertanyaannya di kolom Q&A agar bisa langsung dibacakan dan dijawab oleh Bapak Ibu Dewan Juri KIBM. Atau kami juga akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu dosen bertanya secara langsung dengan mengeklik raise hand dan akan dipersilakan untuk bertanya secara langsung dan dapat dijawab langsung oleh Bapak Ibu Dewan Juri. Dipersilakan. Kita lihat di kolom Q&A dulu ya Bapak Ibu. Belum ada. Baik, kita lihat di raise hand. Di sini ada Bapak Mukhlis, kita persilakan untuk bertanya. Silakan Bapak Mukhlis. Sudah di allow to talk. Atau di sini ada Bapak atau Ibu Jupriani, silakan untuk bertanya langsung. Silakan Bapak Ibu Jupriani, silakan. Oh, atau Bapak Mukhlis dulu boleh. Silakan Bapak Mukhlis. Jadi kita ingin begini sih mungkin. Jadi oke sih kita ini oke, tapi paling enggak kita bisa ngepres. Bagaimana Bapak Mukhlis? Tetap di hold dan rencana harus kamera juga kan. Sepertinya tidak merespon ya. Kita ke Bapak Bukhari langsung, boleh Bapak Bukhari? Boleh Bu. Ya silakan Bapak Bukhari, dipersilakan bicara. Saya dari Universitas Sumatera Utara ingin bertanya tentang tugas dari
pendamping yang akan melaporkan tanggal 7 sampai 7 sampai tanggal 9. Nah, sekarang hari ini udah tanggal 3. Pencairan dana belum ada. Saya udah konfirmasi ke mahasiswa juga tadi Bang ini juga belum ada. Nah, apa yang mau kita mahasiswa laporkan, Pak? Sementara bisnisnya belum didanain gitu loh. Nah, apa yang mau kita laporkan kepada progresnya itu? Mohon apa Pak makannya, Pak? Langsung saya jawab aja ya. Oke, terima kasih Pak. Wah, bagus sekali pertanyaannya. Kalau katanya ini pertanyaan yang super sekali. Bapak Ibu sekalian, untuk mahasiswa KIBM Vokasi Akademik, mereka ini pada dasarnya adalah pengusaha. Mereka sudah bisnisnya. Jadi bukan proposal yang mau diajukan untuk menjadi bisnis, tapi mereka sudah punya bisnis. Karena persyaratan untuk ikut program ini adalah siswa yang sudah punya bisnis dan sudah jalan. Kalau mahasiswanya belum jalan dan belum punya bisnis, wah, berarti ini sortir kampusnya dan kita menilainya dikurang nih gitu ya. Karena harus sudah punya bisnis. Nah, tapi kita tidak memaksa mereka untuk melaporkan bisnisnya. Untuk tanggal 7, 8, 9 yang kita minta dilaporkan adalah rencananya nanti setelah dananya cair mau buat apa? Ya, rencananya kalau dananya cair buat apa? Kalau kenapa bisa seperti itu? Karena kan waktu pengusulan siswa itu pengusulan 15 juta. Tapi ternyata disetujuinya 8 juta misalnya. Nah, 8 juta itu mau buat apa? Itu aja yang mau disampaikan. Jadi diskusi dengan mahasiswa, ini buat apa nih dananya nih yang akan cair? Karena oh ya, apakah Bapak Ibu sudah dapat belum berapa sih bimbingannya dia dapatnya gitu? Ini harusnya sudah ada nih, sudah di-share dari Puskesmas. Mahasiswa ini dapat berapa, mahasiswa dapat berapa. Itu saja harusnya. Jadi memang belum ada pesan, makanya yang kita minta bukan progres pencairannya, yang kita minta adalah rencananya setelah dananya cair untuk apa. Begitu Pak, kayaknya langsung bisa dipahami. Atau mungkin teman-teman boleh menanggapi, boleh menambahkan. Silakan. Jadi prinsipnya Pak, itu kita tanggal 7 sampai 9 itu rencana aksi ya Pak ya? Yes, betul Pak. Ya. Nah, pendampingan kedua diharapkan pendanaan sudah cair ya Pak ya? Ya, harapannya pendanaan sudah cair. Tapi Pak, ini mungkin ayo teman-teman diingatkan di posnya. Tadi saya sampaikan ada 39 perguruan tinggi yang belum mengirimkan PKS-nya. Nah, itu yang masalah, bisa cair apa enggak, bisa cair dalam waktu dekat apa enggak gitu ya. Makanya Bapak Ibu buru-buru kalau bisa minggu ini semua dibereskan. Biar Mas Angga bisa memproses ini, karena itu sangat bergantung sama itu. Begitu. Terima kasih Pak, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Monggo yang lain yang ingin ditanyakan. Silakan Bapak Jupriani atau Ibu Jupriani, silakan. Ya. Silakan. Iya, gini, saya Bu Jupriani dari UNP. Dari UNP yang saya tanya ini masalah lomba. Maaf, saya masih nanyakan masalah lomba. Gimana caranya bisa ada lomba sementara kan usaha itu berbeda masing-masing. Artinya mempunyai karakter yang berbeda, kan nggak sama. Terus bagaimana penjuriannya bisa dilakukan seperti itu? Dengan berbagai karakter yang menurut saya yang dilakukan anak-anak ini berbeda semua saya lihat. Gitu aja. Oke, terima kasih. Ya, memang kita akan mengkriteria, ya kriteria dikatakan lomba itu seperti apa. Kita akan buatkan kriteria dan tim juri yang akan merumuskan. Memang saat ini saya belum bisa menyampaikan kriterianya, masih digodok gitu ya. Tentunya itu juga jadi perdebatan kita, Bu. Jadi kita gimana ceritanya ini bisa dilombakan, padahal beda. Nah, kalau kriteria itu bisa diciptakan, jadi nanti tentunya juri-juri yang di sini bukan hanya saya, jadi ada berapa sih? Ada 16 orang, Bapak Ibu sekalian. Ada 16 orang yang bekerja, yang menyusun kriteria penilaian macam-macam bisnis. Nah, ini sudah ada. Nanti tentunya akan disampaikan juga. Jadi pada saat pengumuman bahwa nanti lombanya begini, karena nanti award itu akan diumumkan,
Kemudian lomba, nanti kriteria penilaiannya seperti ini dan sebagainya ada. Kira-kira seperti itu. Mungkin dari teman-teman KIBM ingin menambahkan, silakan Bu Leni, apalagi Pak Anggit atau dari mana, dari ITB, silakan ingin menanggapi akan kriteria mengenai lomba. Baik Ibu, yang dari PNP Universitas Negeri Padang saya. Dari Padang ya Ibu. Ya. Ibu, memang karakteristik usaha yang masuk itu memang macam-macam. Ada yang jasa, ada yang trading, ada yang manufacture. Jadi memang macam-macam Ibu karakteristiknya. Tapi penilaian itu akan disusun secermat mungkin. Nanti rubrik untuk penilaiannya Ibu dan indikator-indikatornya tentu akan kita lihat faktor-faktor yang terkait dengan indikator-indikator siklus bisnis yang mereka akan lakukan. Jadi semua tahap menjadi bahan penilaian. Dari mulai proposal yang mereka berikan itu akan ditelusuri. Jadi ditelusuri dari mulai proposal, kemudian nanti akan ada kita lihat laporan-laporan dari laporan kemajuannya, kemudian laporan akhirnya, kemudian dari sharing session yang mereka berikan, itu menjadi sebuah proses penilaian yang berkesinambungan yang akan terus diikuti, ditelusuri Ibu, semuanya dari awal sampai mungkin setelah AKI-nya, apakah ada yang berpotensi dari inovasi-inovasi bisnis yang mereka lakukan. Sebab untuk program vokasi dan program sarjana Ibu, itu mereka adalah usaha-usaha yang sudah jalan, kecuali untuk yang program disabilitas Ibu. Kalau program disabilitas tentu punya indikator-indikator yang berbeda, karena muara daripada kegiatan untuk program disabilitasnya adalah usahanya bisa berdiri, bisa jalan. Tetapi kalau untuk program vokasi dan program sarjana Ibu, kita melihat dengan bantuan-bantuan anggaran itu apa saja yang dilakukan oleh tim KIBM dari perguruan tinggi vokasi maupun universitas yang dilakukan untuk mengembangkan usaha mereka. Jadi tujuannya adalah untuk pengembangan usaha. Jadi kita akan melihat nanti perkembangan usahanya dari existing condition saat ini, dan kemudian setelah ada bantuan dana itu dia bergerak atau tidak ya, pengembangan usahanya Ibu. Jadi nanti akan ada indikator-indikator yang disusun oleh tim Ibu, sekarang lagi dikerjakan, tetapi belum bisa kita launching hari ini Ibu, nanti kami akan informasikan kemudian. Terima kasih Ibu. Iya, terima kasih. Ya, Pak Wahyu boleh menambahkan? Monggo, silakan Pak. Mbak Isti, paparan udah tak share ke itu ya? Bisa di-share ke itu, bisa di-share ke apa namanya, peserta atau apa? Monggo, ada lagi yang kan? Ini belum ada. Nah, itu banyak yang resen, Mbak Dina. Ini di chat juga ada satu pertanyaan tadi yang mengenai kamera dari PPNS. Pak Wahyu. Di question and answer, QA, 2 kali ditanyakan mengenai pembelian kamera. Ya, dari Bapak, dari Danis, Bapak Ibu, dan kami dari RAB Tenan, kami ada pembelian kamera seharga 5.250.000. Mohon arahannya. Silakan Bapak. Yang mau jawab siapa? Mas Angga atau siapa? Mas Angga atau siapa? Mas Angga. Monggo Mas Angga. Yo, ini dari orang keuangan ya Pak. Izin menjawab untuk pembelian kamera ya. Nah itu diperbolehkan
selama masih Terkait. bisnisnya itu sendiri. Terkait dengan usahanya. Ya, karena kecuali kalau tidak secara langsung berhubungan dengan usahanya, mungkin itu perlu dipertimbangkan lagi, gitu. Ini jawabannya langsung orang keuangan ini. Dihadirkan di sini. Terus, ini ya, oke saya baca saja deh. Saya baca nih dari Polsri. Panduan laporan kemajuan mahasiswa dari mana ya? Belum, nanti akan dikirim, akan bersurat. Jadi pada saat pembuatan laporan bersurat nanti disampaikan ke perguruan tinggi. Apakah ada modul terkait dengan ya ini nanti akan bersamaan dikirimkan. Kira-kira panduan lengkapnya akan kami terima besok sudah 4 November. Panduan untuk pelaporan kan masih ada waktu, masih lama. Jadi untuk tanggal 4 itu pendampingan Bu Umi ya. Jadi pelaksanaan pendampingan. Slide saya tadi sudah saya share ke Mbak Isti, nanti akan dipublikasi gitu ya. Kemudian kapan dana KIBM akan cair? Sesuai dengan panduan pendampingan bahwa pendampingan 1 melaporkan dana yang digunakan. Ini Bu Nur Rofikah kayaknya salah ya. Laporan pendampingan 1 nggak ada ngomongin dana, tapi ngomongin rencana. Ya, rencananya apa gitu ya. Ini jika dana nanti pas dana cari untuk apa? Assalamualaikum Bu Rahmita Harap. Wah, ini kolega saya ini dari Mercubuana. Oke. Nanti biar diskusinya kita langsung aja Bu Rasmita nanti Bu Rahmita ya. Apakah penggunaan dana tidak diperbolehkan untuk mengikat kadang atau belian barang seperti peran pengembangan? Tadi ada kata kunci yang bisa disampaikan nih dari Politeknik Ganesa, Mas Angga tadi dari keuangan. Sepanjang itu berpengaruh langsung terhadap bisnisnya atau berguna langsung atau tools yang berguna untuk bisnisnya itu dibolehkan. Terus apalagi ini? Pengembangan bisnis Pak dari dana yang diberikan sesuai kriteria yang diminta ya. Kriterianya, jadi sebenarnya mahasiswa pada saat membuat proposal itu, panduan itu sudah ada tuh untuk apa saja dana itu. Jadi misalnya untuk produk untuk beli bahan baku boleh, beli alat bantu boleh, bahkan untuk sampai sewa tempat usaha pun boleh gitu ya. Di sana ada sudah dituliskan apa saja yang bisa digunakan. Aktivitas, apakah yang dimaksud bisnis dan jalannya atau aktivitas berupa apa? Nah ini Pak Muhammad Yunus ya. Jadi dalam kanvas model maksudnya aktivitas itu ada proses penciptaan produknya nih. Contoh tadi saya contohkan di aktivitas ini, misalnya produk ini seharusnya sehari jadi, tapi kok sampai sekarang 2 hari kok nggak jadi, padahal yang kerja bener gitu, berapa orang. Nah itu pasti ada masalah di situ. Coba dicari di situ ada masalah. Ya itu maksudnya key activities gitu ya. Terus pendampingan apakah juga harus fokus terhadap janji yang dibuat di proposal? Tidak harus Pak Yunus ya. Kita lihat disesuaikan kondisi yang ada. Pesan dari Bu Leni, jadi kalau bisnis itu fleksibel, sepanjang untuk pengembangan bisnisnya. Terus kemudian apakah nanti akan ada logbook kegiatan usaha? Tidak ada Uni Putu, jadi langsung dilaporkan saja online di web KIBM tadi yang saya sudah sampaikan. Jadi langsung di sana, tidak perlu membuat logbook yang dikirimkan, nggak perlu, semuanya dilakukan secara online. Pak Hasdar, 9 komponen untuk berapa? Apakah semua harus dilaporkan? Tidak Pak, 1, 2, 3 cukup. Ya, tidak harus semua 9-9-nya. Dilihat saja mana yang paling yang paling banyak ada masalah di mana atau yang paling besar masalahnya di mana. Dilihat saja di situ. Makanya tadi diserahkan kepada pendamping mana yang menjadi titik dari masalah itu. Kemudian si pendampingan berapa hari ya, misalnya durasi pendampingan itu Bapak Ibu bisa ngatur. Jadi kalau kita kasih waktu seminggu sebenarnya, jadi seminggu itu coba dilihat kemudian ditanya, baru nanti di minggu terakhirnya dilaporkan. Minggu terakhir itu kalau nggak salah tuh Minggu Senin ya, Sabtu Minggu Senin untuk melaporkan ada pendampingnya kemarin apa yang dilakukan.
kemudian apa kondisinya, bagaimana solusinya, kira-kira segitu. Ini Pak Edi Suryanto. Kemudian peran operator admin KID masih berperan, apakah peserta pendampingan laporan perlu disetujui admin saat pengiriman proposal? Ini enggak perlu, Bu Ratih, jadi langsung, jadi mahasiswa untuk buat laporan langsung diupload, langsung sampai. Jadi peran operator untuk pelaporan ini tidak ada. Gitu ya. Kemudian Siki Malang, untuk meningkatkan peralatan perekaman audio baik untuk pembelian barang elektronik seperti apakah ada batasannya? Membeli melalui marketplace apakah memungkinkan? Di sini Bapak Bagus Kristomoyo, dilihat lagi apakah memang betul alat itu sangat berguna. Dan tentunya disesuaikan dilihat proposal yang waktu itu diusulkan oleh mahasiswa. Nah, untuk membeli barang elektronik melalui online, ini boleh apa enggak? Kayaknya Mas Angga yang harus menjawab. Angga, boleh Mas Angga? Belinya lewat online, Mas. Boleh, Mas. Silakan Mas Angga dijawab dulu. Yang penting untuk bukti pembayaran dan nota-notanya itu ada. Kan kalau misal tiket juga bisa pakai online juga. Nah, yang penting bukti pembayarannya ada. Gitu sih kalau menurut saya. Tapi sebenarnya lebih baik sih kalau beli secara konvensional karena yang notanya sudah jelas gitu. Tapi kalau memang terpaksa harus beli online ya yang penting bukti pembayaran invoice-nya itu ada ininya disimpan gitu. Oh, siap. Gampang, Pak, tak kasih bocoran. Jadi saya bank itu tiketnya saya print, saya kasih, itu pun bisa digunakan ya, tiket pesawat. Jadi sepertinya itu bisa. Ya, terus kemudian tadi sudah rencana untuk dengan rencana setelah pencairan apakah boleh deskripsi atau berikut detail alokasi dana. Nah, silakan Pak Bayu. Jadi kalau memang bisa dijelaskan sampai alokasi dananya lebih baik, tapi bercerita juga lebih baik. Karena prospek ini pendampingan ini tidak sampai kita terkeng gitu loh, mengang mereka enggak, tapi agar mereka bisa mengupas betul, oh iya Pak, nanti rencana untuk ini yang cukup. Jadi yang kita lihat, jadi tidak harus sampai detail, sampai angkanya ini Rp5.793, enggak perlu sampai seperti itu. Ya kalau bisa sampai seperti itu ya lebih baik, begitu ya, untuk monitoring. Kemudian apakah ada contoh format? Ini format pendampingan ya, tidak ada format, jadi langsung diketik saja di web, jadi nggak perlu. Kemudian kalau rencana aksina ada dana boleh untuk membuat produk baru, apakah diperbolehkan atau tetap yang lama? Boleh, kalau memang ternyata bisa dibuat produk baru dan diusulkan dalam proposal, silakan aja, gitu ya. Memang ada produk baru yang diciptakan, nah itu bisa jadi satu inovasi. Oh ternyata mengikuti sekarang ada produk baru yang diciptakan karena mengikuti tren atau mengikuti perkembangan atau mengikuti keinginan dari konsumen tadi. Nggak apa-apa, boleh seperti itu. Kemudian Pancasila. Template khusus dilakukan untuk penyampaian laporan pendampingan. Tidak ada template, jadi langsung saja disampaikan wujudnya narasi saja. Kalau ada bukti foto, bukti apa, silakan diupload di situ. Pak, anggaran di pendampingan 1 mengacu kebutuhan pengembangan, ya Pak, ya betul. Ya, ini mengacu pada kebutuhan pengembangan, silahkan, tapi dananya yang disesuaikan dengan dan disetujui. Ya, karena berbeda antara pengajuan sama yang disetujui. Kemudian dari Shirley, 3 pertanyaan. Mahasiswa kami berencana melakukan kerjasama dengan salah satu NGO dan sudah disebut oleh dalam proposal. Misalnya Pak, boleh mitranya ganti atau boleh kami dapat pentalangan dari 5 hari. Apakah kami melakukan pada pertama? Boleh, Shirley. Jadi boleh kalau memang mitranya ganti. Kalau tadi yang sampaikan ternyata mitranya pada masalah, mungkinlah kita teruskan. Kalau memang harus diganti disampaikan saja. Dijelaskan saja kenapa diganti. Oh, ada masalah di sini, akhirnya bisa diganti. Itu salah satu pendampingan. Itu bagus, Bu. Ya. Kemudian apakah perlu dilaporkan pendampingan 1, 2, 3 bertemu pada masalah atau sampai
Jadi kita tidak atur sedemikian rupa. Jadi proses pendampingan itu betul-betul kita serahkan kepada Bapak Ibu sekalian. Kita hanya memberikan sebuah rambu-rambu saja, ini loh 9 hal ini yang biasanya ada masalah nih pada saat bisnis itu berjalan. Apakah ada laporan pembayaran pajak, Mas? Jawab lagi, Mas. Laporan pajak apa yang harus dilaporkan, Mas? Ya, Mas Angga. Pajak yang dimaksud ini pajak apa ya? Kalau di laporan keuangan pembelian enggak ya? Ada nggak? Biasanya sih enggak ada. Nggak ada ya? Biasanya nggak ada Tapi yang dilaporkan ya. Biasanya malah perguruan tinggi nih yang mencaratkan nih. Ya di sini tidak ya, Mas ya. Malah perguruan tinggi yang mencaratkan. Oke, nanti jadi tidak ada kalau menurut Mas Angga tidak ada. Oke. Terus kemudian kriteria inovasi. Wah, ini inovasi ini yang bisa menjelaskan. Ini ada Pak Anggit atau Pak Sony ada Pak Sony? Mana Pak Sony? Pak Sony, Pak Anggit, Pak Silo, mana lagi siapa yang? Oke, sebenarnya kita ini program ini kan dibuat sebanyak mungkin agar mahasiswa kita ini menjadi pengusaha sebenarnya. Jadi kalau ngomongin inovasi, sebagus inovasinya, kreatif dan inovasinya juga bagus, tapi kalau produknya nggak laku kan juga nggak jadi masalah. Jadi harapannya gitu, inovasi di sini apakah harus beda dengan yang lain, betul-betul beda? Enggak lah, nggak harus sampai segitu. Memang ada agar tidak terjadi persaingan langsung. Jadi kalau produknya sama persis, persaingan langsung, kira-kira seperti itu. Ya, jadi tidak spesifik Pak YI Gunawan. Ya, seperti, ini inovasinya harus begini, bernilai segini, atau bahkan dinilai seperti TKT berapa, tidak seperti itu. Apakah bisnis yang sedang dilakukan mahasiswa yang ditulis boleh di-report? Karena ada selang beberapa waktu bisnis, mahasiswa berhenti, lalu sekarang model bisnisnya berganti, boleh, ya boleh. Ini dalam waktu pada saat pendampingan, pada saat dilihat bisnis modelnya ada masalah, ini kayaknya nggak bener nih. Nah, itulah fungsinya Canvas Model itu akan melihat ini ada kayak nggak bener nih, habisi. Silahkan, ya boleh. Ya itu dalam proses pendampingan itu terjadi. Pembelanjaan sebelum dana cair apakah bisa diklaim setelah boleh? Jadi nanti bisa sepanjang setelah pengumuman ya, periodenya Mas Angga ya, setelah pengumuman didanai, nah di situ kalau ada belanja barang yang mungkin ditalangin sama kampus, nanti dilaporkan, itu boleh, nggak ada masalah. Kemudian pendampingan 2 dan 3 dibahas mungkin satu buatan sampai penjualan, berarti ya apapun itu ya. Jadi misalnya dari di bahan bakunya, dari proses produksinya sampai penjualannya, nah itu bisa dibahas. Jadi tadi ada 9 hal tadi yang bisa digali di situ. Apakah bahan boleh diganti kalau ternyata ada yang salah, saat ada salah satu bahan bakunya sulit didapat, boleh. Ya, ini salah satu bentuk pendampingan. Kita memaksakan, nggak boleh harus itu. Nah, dalam bisnis dengan adanya pendampingan akan ketahuan, ini produknya kalau pakai ini masalah. Ternyata ada produk yang lebih murah dan lebih berkualitas, loh kenapa enggak? Begitu kira-kira, Bu Rani. Oke, Bapak Ibu sekalian, kira-kira itu yang ini sudah saya jawab semua nih, yang ada di Q&A. Baik Pak, kita berikan kesempatan untuk yang bertanya secara langsung ya Pak Wahyu. Ya silakan. Baik. Di sini ada Bapak Agi Pradita, dipersilakan untuk bertanya langsung. Baik, terima kasih Bu Dina. Selamat siang Pak Wahyu. Saya Agi dari Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti, Jakarta. Ya, saya mau bertanya sama Pak Wahyu. Kebetulan produk KIBM mahasiswa kami itu adalah kuliner, Pak. Nah, pertanyaannya adalah berkaitan dengan mitra. Salah satunya itu mereka mengangkat mengenai
mereka bekerja sama dengan peternak di kawasan Kota Bekasi Babelan. Apakah boleh Pak, ya, mitranya itu lebih dari satu? Mengingat mungkin jarak ya Pak. Apakah boleh ibaratnya dari daerah lain atau dia membeli langsung produk yang jadi di pasar, dalam arti kan tidak harus dengan peternak seperti itu. Jadi fokus kepada produknya. Itu saja Pak Wahyu, terima kasih. Oke Pak, wah tetanggaan kita Pak. Boleh Pak. Ya itu dalam proses pendampingan itu kan kita ketemu. Kalau ada masalah kan kita memberikan solusi atau bisa cari yang terbaik. Atau bahkan bisa jadi tadi bahan baku yang sekarang ada noise ya. Bentar, ada yang nyala mic-nya. Oke, ada bahan baku yang sekarang ada. Terus ternyata ada yang lebih murah, diganti yang lebih murah tapi dengan kualitas yang lebih bagus. Dalam bisnis seperti itu boleh, jadi tidak dipaksa harus pakai ini, harus pakai itu, enggak, boleh. Apalagi mitra, tadi kan mitranya sudah ada satu. Ternyata mitra satu sulit untuk memenuhi kebutuhan kita, padahal kebutuhan pasar semakin bertambah, ya tambahlah mitra. Kira-kira seperti itu. Boleh Pak. Jadi tidak. Karena yang ingin kita tangkap adalah bisnisnya pembang. Silakan Bapak Ibu untuk melakukan pendampingan agar mereka bisa berkembang. Harapannya untungnya bertambah. Begitu jadinya. Baik Pak. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Ya, terima kasih kembali Pak. Baik. Baik. Terima kasih Pak. Selanjutnya di sini ada dari Unpad, dipersilakan untuk bertanya langsung. Atau dari Unsika dengan Ibu Rianita, silakan Ibu untuk bertanya langsung. Di sini ada Bapak Bambang, dipersilakan untuk bertanya langsung. Bambang siswa. Assalamualaikum. Baik, silakan. Waalaikumsalam. Mbak Dina. Ya, ini saya Unsika, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Ya, saya mau bertanya Pak, tadi kan sempat disinggung oleh Pak Wahyu mengenai HKI ya. Nah, yang saya mau tanyakan itu HKI itu kita itu harus sudah mendaftarkan misalnya merek dagang ataupun paten mahasiswa saya ini tentang jamu gitu ya. Apakah itu juga kita laporkan sebelum laporan akhir atau memang di tanggal 1 dan 2 Desember itu kita daftar? Seperti itu pertanyaannya. Terus kemudian kami juga meminta daftar list yang tadi Bu, yang PKS ya, karena kami juga dari dosen pendamping tidak mengetahui universitas apakah sudah mengirimkan atau belum. Seperti itu. Terima kasih Mbak Dina dan juga Pak Juria. Oke, langsung saya jawab saja Ibu dari Unsika. Jadi maksudnya HKI di sini kita melihat di Indonesia ini masih banyak pebisnis muda yang belum peduli dengan HKI. Nah, jadi kami ingin memberikan pembelajaran kepada mereka bahwa, kamu mereknya harus segera didaftarkan. Oh, produkmu ini unik loh, didaftarkan hak ciptanya misalnya. Jadi kita memberikan pandangan begitu, yang akhirnya memberikan rekomendasi punyamu ini bisa didaftarkan. Jadi bukan kita meminta bahwa harus daftar, enggak seperti itu. Jadi malah kita mengajarkan, karena saya yakin dari 270 yang lolos ini mungkin baru beberapa yang peduli bahwa ini akan didaftarkan. Kita mendorong agar peduli dengan ciptaanmu. Begitu kira-kira Ibu. Terus kemudian tadi mungkin Mbak Isti kali ya yang list perguruan tinggi yang sudah dan yang belum tadi. Itu kali, silakan. Apa tidak? Ya. Isti ingin menambahkan? Ya. Baik. Baik, ada tambahan dari Bapak Ibu? Ini. Itu ada Pak Bambang itu. Baik, silakan Pak Bambang Siswadi untuk bertanya secara langsung. Terima kasih Ibu Dina. Selamat sore Bapak.
Terima kasih sudah dijelaskan paparannya. Yang pertama saya ingin mendapatkan link materi dari Bapak dijadikan sebagai dasar laporan saya ataupun mahasiswa. Yang pertama, yang kedua, bisnis start yang sudah dilakukan oleh mahasiswa saya ini sebenarnya sudah berjalan bagus, hanya persoalan COVID di mana segmentasi pasar adalah mahasiswa. Nah, dengan kondisi COVID yang sekarang ini, mahasiswa diliburkan hingga pangsa pasarnya menjadi sangat menurun, bahkan masuk pada zero pertumbuhannya. Hingga lalu kemudian, tapi ada rekaman di dalam penjualannya itu, yang terbanyak bukan di luar Malang, di tempat yang lain. Sehingga ini tadi disampaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan melakukan migrasi bisnis gitu ya, yang awalnya di Malang sekarang di Pasuruan. Mungkin nanti laporannya mungkin berubah dari lokasi di awal. Jadi, dan apa itu diperbolehkan gitu ya, karena setelah mereka pindah bisnis itu kemudian ada pertumbuhan baru. Kalau walaupun sangat kecil, misalnya 1 bulan itu ada pendapatan bersih 1 juta, karena sepertinya donat dengan huruf-huruf yang cantik dan menarik. Memang awalnya segmentasinya adalah mahasiswa dan berubah di tempat yang lain dan nampaknya ada pertumbuhan. Itu aja Pak. Apa boleh pertanyaan saya? Apakah boleh ya migrasi bisnis? Gitu. Jadinya yang awalnya di Malang sekarang berubah di Pasuruan. Saya kira itu Pak Wahyu. Terima kasih. Matur nuwun Pak Bambang. Wah, ini bagus. Yang pertama link materi tadi saya udah di-share. Nanti Mbak Isti kalau di-share di mana? Di grup aja di mana? Di grup dosen pembimbing sudah ada Pak, katanya Pak. Sudah di-share ke sana di grup dosen pembimbing. Sudah bisa di-download. Kemudian yang salamnya Bapak ya boleh Pak, masuk kita memaksa mahasiswa enggak, kamu tetap harus jualan di sini lah. Kalau di sini mati ya gimana ceritanya? Ya, kalau memang pindah ke lokasi lain dan itu ada signifikasi penjualan, akhirnya bisa jadi yang tadinya nggak ada yang beli bisa jadi beli, jadi bagus. Ya menurut saya nggak ada masalah. Ya, bahkan bisa aja pindah di Jakarta, pasarnya pindah ke Jakarta, kenapa enggak? Gitu ya. Saya pikir sah-sah saja Pak, karena tujuan kita kembali lagi Pak, agar bisnis mahasiswa ini terus berkembang. Begitu Pak kira-kira. Matur nuwun. Monggo masih ada yang lain. Baik, di sini ada Ibu Nurnia Kurniati. Persilakan Ibu Nia. Siap, terima kasih Mbak Dina, terima kasih Pak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepet aja saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu salah satu mahasiswa bimbingan saya itu startup Pak Wahyu, dan mereka itu dalam posisi pre-up. Nah, berarti pendapatannya kan masih sedikit nih Pak. Apakah pendapatan juga menjadi penilaian dalam nanti pada saat award IBM itu? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk masalah disabilitas Pak. Nah, salah satu kelompok kami itu disabilitas, itu metode pendampingannya apakah sama? Karena kan disabilitas bisa ide nih Pak, jadi mahasiswa saya memang mulai dari ide. Nah, saya tanya pendampingannya Pak, apakah sama ataukah berbeda? Itu Pak Wahyu, makasih. Oke Ibu, ini pertanyaannya super sekali ini. Di sini ada Pak Asep ya. Pak Asep, ada Pak Asep, ada Prof gitu ya. Tentunya untuk pendampingan mahasiswa disabilitas memang nggak banyak ya. Di situ beda gitu ya. Model mekanisme pendampingannya beda. Di situ diajak diskusi. Cuma kami berharap pembimbing ini memastikan apa yang sudah direncanakan adik-adik mahasiswa disabilitas ini bisa dijalankan. Memang effortnya lebih banyak, tapi lebih ke situ. Tidak ketat sekali ya, tapi tentunya apa rencana depan tentu ditanyakan. Kemudian nanti ada masalah apa tentu ditanyakan. Sebenarnya Ibu, tadi yang 9 blok di kanvas model itu bisa melihat banyak hal. Dari bisnis yang sudah berjalan lama pun bisa lihat.
pada saat mengembangkan baru membangun bisa digunakan. Jadi paling penekanan atau yang keharusan yang kalau bisnis sudah jalan tentunya tidak. Ibu, kami serahkan kepada Ibu untuk melakukan pendampingan. Cuma pesannya kami, titipan kami dari kami mewakili Puskesmas, mohon nanti mahasiswa ini didampingi beneran bisnisnya jalan. Jadi jangan hanya dapat duit terus gitu ya. Jadinya jadinya sia-sia. Itu saja Bu pesan kami. Jadi tidak untuk mahasiswa disabilitas itu memang kita berikan pengecualian yang berbeda. Kemudian pendapatan ini apakah ada nilainya? Tentu ada nilainya. Salah satu komponen nilai. Ya, salah satu saja, tapi bukan yang utama. Misalnya pendapatan kecil tapi bisnisnya bagus, prospek kedepannya bagus, ya bisa aja itu nilainya menjadi tinggi. Itu Bu Nia, ya pendek mawon. Amin. Monggo tuh Mas Yadi, Bu Rahayu, silakan. Nah, ada lagi. Assalamualaikum. Udah belum? Bu Rahayu, silakan Bu Rahayu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Dewi dari hilang suaranya. Rahayu, mohon maaf suaranya Bu tidak terdengar. Oke, ganti dulu Pak Andi. Pak Andi kolega saya nih. Pak Andi, silakan. Halo. Halo, dengan Ibu Indah, silakan Ibu Indah. Ya, Assalamualaikum Bapak Ibu Dewan Juri, terima kasih kepada Ibu Dina, Pak Yas dan Bapak-bapak semuanya. Saya Indah, saya dosen pendamping dari Politeknik Akamiges Palembang. Saya mau bertanya pada Bapak Ibu Dewan Juri mengenai untuk KIBM Award 2020 itu nanti kan ada kompetisi nih Pak, Bapak Ibu. Itu berarti mahasiswa kita mempresentasikan berupa bisnis plan itu melalui media daring ya Pak Ibu, atau bagaimana sistemnya seperti itu? Itu aja Ibu, oke. Ya. Jadi nanti rencananya, ya memang kita akan publikasi nanti panduannya. Jadi rencananya nanti mahasiswa diminta presentasi, tapi tidak semua Bapak Ibu sekalian. Jadi tim akan memilih nanti mana-mana mahasiswa yang layak untuk ikut atau untuk lolos menjadi KIBM Award ini. Jadi tidak semua presentasi, tidak semua presentasi dipilih saja. Nah, yang presentasi semua itu pada saat Mones dan semua dilakukan secara online. Jadi Bapak Ibu mahasiswa ada di rumah atau di kampusnya masing-masing, nanti pakai Zoom seperti ini, kemudian kita undang 15 menit, udah masuk, keluar, jadi harus nunggu seharian. Nanti jadwalnya kita akan rilis, misalnya dari Uninus jam berapa sampai jam apa, jam ini misalnya berapa menit gitu aja, jadi tidak terlalu lama di dalam Zoom meetingnya. Kira-kira seperti itu, jadi semuanya dilakukan secara online. Termasuk nanti pas awarding itu malam hari itu pun juga online. Ya, diumumkan siapa yang dijuara ini itu. Itu Ibu Indah. Oh ya, terima kasih. Pak, maaf satu lagi, saya tadi ketinggalan nih. Saya tadi lagi ada pekerjaan sedikit. Saya mau bertanya, jadi untuk laporan pendampingan kedua itu isinya itu berarti misalnya nih kita memberikan bantuan berupa barang, bahan baku, berarti itu ya yang kita tampilkan atau bagaimana itu untuk lapornya pada saat yang kedua? Bukan Ibu, jadi yang kita minta itu di sana mahasiswa ini ketemu masalah pendampingan Ibu. Jadi pendampingan itu dampingi bisnis mahasiswa. Mahasiswa ini diajak diskusi, ada masalah apa? Ada masalah apa? Nah, sembilan tadi bisa dicari masalah ini, masalah tadi kita diskusikan bagaimana solusinya, atau misalnya sebenarnya banyak ya cara untuk bisa menemukan memberikan solusi. Itu bisa jadi dari mahasiswa itu sendiri, mungkin Bapak Ibu kenal namanya ada design thinking misalnya, itu bisa dipakai beberapa hal yang bisa digunakan. Itu jadi bukan kepada saya ngasih produk ini, ngasih, bukan seperti itu, tapi lebih kepada pendampingannya. Nah, yang pelaporan penggunaan
dananya apa itu yang dilaporan kemajuan oleh mahasiswanya. Jadi nggak ada kaitannya sama Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu lebih kepada bisnisnya mana agar tumbuh, agar berkembang. Begitu Ibu. Oh, seperti itu. Ya, baik-baik. Terima kasih kepada ya dan Bu Dina. Bu, selanjutnya di sini ada Ibu Rahayu. Silakan Bu Rahayu. Coba ya Bu. Assalamualaikum. Jelas ini Bu Rahayu. Terdengar Pak? Ya. Ya Jelas, Pak, Ibu. saya dari Universitas Negeri Surabaya mendampingi mahasiswa disabilitas autism ya Pak ya. Disabilitas yang autis ya. Ada 2 mahasiswa yang saya dampingi sejak terakhir kita bertemu daring itu saya sudah mulai laksanakan pendampingan karena saya mengakui bahwa dengan kondisi mereka harus lebih awal. Sehingga karena kita di bidang kuliner, kebetulan juga area saya, sehingga kami laksanakan beberapa prosedur mulai daripada sterilisasi resep sampai coba dan sebagainya. Tetapi ketika berurusan dengan mahasiswa seperti ini, ketika mereka sudah mendapatkan sesuatu kan maunya terus gitu ya Pak, dan itu tidak bisa saya hentikan untuk mereka berproduksi, sehingga mereka terus maju Pak. Produknya itu tersebut, termasuk Prof Budi juga saya suruh ngicipi gitu ya, apakah produk mereka secara tes hedonik itu bisa diterima. Nah kemudian beberapa dosen-dosen juga diberikan semacam uji coba untuk produknya, dan alhamdulillah bisa diterima di lingkungan kampus ya dalam hal ini. Dan sampai saat ini tuh akhirnya dia itu berbeda tadi dengan yang dari teman di Universitas di Sumatera tadi, bahwa mau bagaimana cara melaksanakan kegiatan, dan ini sudah Pak sampai Bu diteruskan aja ya Bu, kita jualan gitu. Nah karena kebetulan autisnya ini memang SMK dia Pak, SMK Boga, sehingga sampai mereka sudah berjualan dalam hal ini. Nah untuk laporannya bagaimana? Memang sebelumnya di SMK dia juga sudah diasakan untuk berwirausaha, jadi dia nggak begitu sulit ya, cuma ya moodnya itu Pak, kalau memang lagi rajin produksi ya produksi, dan inovasinya sih juga nggak terlalu luar biasa ya produknya, cuma mungkin mau diangkat lah makanannya Bu, ada 3 macam ya yang sangat familiar untuk remaja atau milenial, sehingga memang jadi mudah dijualnya. Nah pertanyaan saya yang pertama adalah apakah boleh itu yang belum ada pendanaan kita melaksanakan kegiatan aktif semacam dia sampai berani bikin perder gitu Pak, ya disambut oleh beberapa kolega kita untuk membeli produknya, terus kemudian dan berjalan sampai hari ini alhamdulillah. Itu yang pertanyaan pertama. Boleh nggak itu digunakan sebagai termasuk dalam laporan kemajuan? Yang kedua, untuk demonstrasi, saya bukan mengecilkan mereka berdua ya mahasiswa kami tersebut, tetapi kalau untuk mereka harus presentasi, mungkin kami akan menyiapkan sebelumnya dengan demonstrasi saja yang berupa video yang memastikan bahwa mereka itu bisa diarahkan dengan gimana ketika kondisi mereka memang moodnya sedang baik. Itu sih yang harapan dari bimbingan di tim KI, bahwa dengan kondisi disabilitas mereka itu keterbatasan kami. 2 diantaranya seperti itu. Matur suwun Pak Wahyu, mohon arahannya juga Bu Leni sebaiknya bagaimana dan seperti apa, karena unik ya, saya baru kali ini memang untuk mengurus mendampingi Mas dengan kondisi seperti tersebut. Terus terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya memberikan tepuk tangan dan topi kepada Bu Rahayu. Jadi bagus sekali Bu. Terima kasih Bu melakukan ini gitu ya. Terus tentu Bu boleh dilaporkan nanti di laporan kemajuan kalau memang ada kegiatan ini itu dari mahasiswa disabilitas, kami mengapresiasi. Nah masalah demonstrasi yang pakai video atau boleh apa tidak,
tentunya nanti kami akan diskusikan. Jadi di sini tuh ada Prof. Budianto, ada Dr. Asep, ada lagi Prof. Munawir ya dari UNS. Nah, beliau-beliau ini yang ahli di situ. Nanti kita akan coba diskusikan. Ini usulan seperti ini, saya pikir nanti beliau-beliau yang sudah atau pakarnya yang mendalami itu akan memberikan yang terbaik. Mungkin saya bisa jawab sekarang karena Prof. Budi tidak bergabung. Tapi nanti terima kasih Bu masukannya. Tapi saya akan coba sampaikan hal ini dan mungkin teman-teman dari KIPM akan bantu kami pada saat nanti kita diskusi mengenai itu. Matur nuwun nggih Ibu, matur nuwun. Terima kasih sekali. Monggo, masih ada lagi? Masih ada tuh si boleh barang Pak Wahyu. Monggo, silakan. Iya. Boleh Pak Wahyu untuk yang autis ini. Iya. Ibu dari USA. Ibu, memang kita tahu bahwa anak-anak autis itu biasanya sangat concern jika mengamati sesuatu dan kerjakan sesuatu, sehingga ibu pun tidak bisa menyetop mereka walau dana belum turun, tetapi mereka sangat serius. Memang saya mendalami, kebetulan saya juga punya latar belakang ilmu psikologi, bahwa anak-anak autis itu biasanya memang sangat fokus ketika mengembangkan sesuatu. Jadi memang Rahayu juga harus mendorong mereka, dan biasanya kalau mereka sudah concern kan tidak bisa di stop. Itu barangkali Ibu juga melihat bagaimana mereka berupaya untuk terus melakukan dan bahkan sudah jalan usahanya. Saya pikir nanti juga memang seperti yang disampaikan Pak Wahyu, kita bisa discuss dengan Pak Budi maupun Pak Asep dan lain-lain. Tetapi kita memang menemukan banyak pakar-pakar pun sebetulnya mereka ada mengalami aspek-aspek autis ini. Dan biasanya memang mereka jika mendalami sangat luar biasa. Jadi menurut saya ini harus ditangkap, dan kalaulah boleh nanti oleh tim juri, walaupun mereka sudah start duluan, sebaiknya memang untuk program disabilitas ini diizinkan untuk juri start barangkali, karena memang ada karakteristik tersendiri pada anak-anak autis. Biasanya kalau kemauannya itu sudah mau mengerjakan sesuatu, itu lebih kuat daripada anak-anak normal ya, atau mahasiswa-mahasiswa normal. Lebih kuat dan lebih fokus, walaupun mereka mengalami gangguan komunikasi. Barangkali itu kalau diizinkan oleh tim disabilitas, karena saya juga ikut di dalam tim disabilitas, walaupun saya di tim vokasi. Kalau diizinkan oleh tim juri, ini boleh dimasukkan ke dalam laporan kemajuan tadi yang ditanyakan oleh Ibu Rahayu. Demikian barangkali kontribusi pemikiran saya, Pak Wahyu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Dina. Terima kasih Bu Leni atas jawabannya. Gimana Ibu Rahayu, sudah terjawab pertanyaannya Bu? Terima kasih. Insya Allah kita tekan karena memang dia sampai udah beli frozen sealer atau apalah untuk memang ordernya sudah ada gitu. Iya. Sehingga ya itu tadi ya, makanya ya saya tidak mau ketika dia sudah fokus, kan saya tahu banget nggak bisa direm gitu. Yang penting diberhentikan. Tapi alhamdulillah background kuliner waktu di SMK, saya kebetulan juga dasarnya di Boga, sehingga gampangnya, cuma nggak nyambungnya ketika dia mau terus aja produksi itu gitu. Saya juga tidak tahu diusahakan aja itu uangnya dari mana-mana sehingga dia bisa terus berproduksi dan semangat gitu Bu Leni. Alhamdulillahnya semangat gitu, sampai ke Pak Warek juga menawarkan dia dengan PD-nya dan yang disambut begitu, kira-kira seperti itu. Ya, bagus. Sudah tahu hal itu. Ya Bu, bagus itu. Terima kasih ya Bu atas kesempatan yang diberikan untuk anak kita yang seperti itu. Pak Trusuan sangat terima kasih Bu Leni, Pak Asep, Rahayu. Terima kasih Bu. Selanjutnya pertanyaan langsung bisa diutarakan langsung oleh Ibu Amelia Rizky Indartono. Dipersilakan. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Ibu Amel ya.
dari Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak Ibu sekalian, yaitu yang pertama, pada saat Monef nanti, apakah dari satu kelompok itu semua mahasiswa wajib atau boleh hanya perwakilan dari kelompok saja? Kemudian yang kedua, untuk universitas yang mungkin sampai saat ini belum diterima berkasnya, apakah bisa kami ketahui siapa-siapa saja atau yang mana aja yang belum terkirim, karena kami sudah mengirimkan berkasnya dari tanggal 27 Oktober lalu, tapi belum tahu berkasnya sudah diterima atau belum gitu ya. Dan apakah sudah ada grup dosen pendamping untuk KIBM ini, karena sampai ini saya belum ada masuk dalam grup pendamping tersebut. Terima kasih. Baik. Dipersilakan Ibu Leni. Baik Ibu Amelia, mengenai Monep nanti semua tim KIBM mahasiswa yang telah diumumkan itu akan mengikuti semuanya pada saat Monep Ibu. Kemudian mengenai data pengumuman itu sebenarnya sudah diumumkan oleh Puspresnas, tapi nanti barangkali bisa dijelaskan apakah pengumuman itu masih ada tertera sekarang, Ibu, Mbak Dina, supaya dilihat atau dikirim ulang ya. Baik Ibu, nanti akan dikirim ulang data pemenang sebanyak 99 perguruan tinggi terdiri dari 103 Ibu dari Universitas PGRI. Iya, Bu. Yang dari PGRI katanya memasukkan tapi belum mendapat informasi apakah terkait pendananya gitu. Nomor operator. Iya. Ibu, apakah dosen pembimbing, Ibu? Iya, Bu, saya dosen. Oh, Ibu dosen pendamping. Belum masuk di grup, Ibu? Iya, belum masuk di grup. Oke. Baik. Boleh minta nomor teleponnya Ibu biar nanti dikomunikasikan oleh Ibu Isti dari Puspresnas. Mohon disebutkan nomor telepon Ibu. Baik. 0821 21 41 888 021 021 0821 41 888 021. Betul ya Bu Amelia? Iya Bu, betul. Iya, baik. Nanti komunikasikan karena akan ada juga nanti yang terkait dengan operator yang dari Universitas PGRI, Bu, di kampus Ibu. Iya, kan ada operatornya, Ibu. Iya. Baik, nanti dihubungi ya, Ibu. Oke, terima kasih, Bu. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Bu Leni untuk jawabannya. Selanjutnya, pertanyaan bisa langsung diutarakan oleh Bapak Sidik. Persilakan Pak Sidik. Sudah all to talk. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sidik dari Universitas Islam Nusantara. Mungkin saya juga sama dengan Bu yang barusan belum masuk ke WA-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada pertanyaan tentang indikator keberhasilan dari KIBM ini, karena saya juga kan membimbing yang KBI. Nah, sekarang KIBM ini tadi pelaporan hasilnya itu kan nggak ada template, artinya hanya deskripsinya saja. Nah, mungkin kalaupun deskripsi, saran saya Mas, karena tadi bagus tentang model Canvas itu, mungkin nanti laporannya apakah seperti model Canvas, masalahnya seperti apa, solusinya seperti apa. Nah, itu mungkin sebagai bisa disebut saran atau mungkin tambahan tentang pelaporan dari setiap
rencana laporan, misalnya tentang laporan kemajuan bisnis itu. Saya mungkin nanti arahnya ke model kanvas itu. Terima kasih, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Sidik. Wah, matur nuwun pertanyaannya. Pak Sidik kenal Pak Sucipto enggak, Dik? Iya. Nah, mungkin bisa sambil ngobrol sama Pak Sucipto. Ada? Iya. Ya, Pak Sucipto. Oke, Pak Sidik, jadi memang laporannya ini yang dimaksud pelaporan sekarang ini adalah pelaporan pendampingan, Pak. Jadi diskusi dalam pendampingan siswa oleh dosen pendampingnya. Itu maksudnya. Jadi, apa sih yang dilakukan? Oh, ini ada masalah ini, solusinya seperti ini. Jadi kita bebaskan karena objek pendampingan itu macam-macam, cara pendampingan juga macam-macam, dan kita sengaja tidak membuat format baku dalam pendampingan biar apa? Kita bebaskan karena saya yakin Bapak Ibu punya ilmu yang bagus-bagus yang bisa diterapkan. Nah, kreativitas Bapak Ibu juga pasti macam-macam. Nah, di laporan kemajuan yang oleh mahasiswa, nah itu yang ada panduannya. Oh, isinya ini itu ada. Tapi belum kita launching. Nanti bersama dari Puskesmas diumumkan bahwa nanti pelaporannya begini gitu kira-kira. Jadi yang penting sebenarnya kami hanya ingin sebenarnya mahasiswa ini didampingi apa sih gitu. Karena banyak Bapak Ibu sekalian mahasiswa yang mengatakan kalau wah, saya nggak tahu pembimbing saya nggak kenal ada yang seperti itu. Jadi ada satu mahasiswa yang komunikasi dengan saya, Pak, saya tuh katanya ada pembimbing dari salah satu kampus, tapi kok nggak ada ya. Nah, dengan adanya kegiatan ini, harapannya masih dibimbing. Kira-kira seperti itu. Mungkin tadi contoh yang dari mana tadi saya teman tadi kan betul dibimbing dan seterusnya. Kira-kira gitu, Pak Sidik, salam kenal. Ya, terima kasih. Saya main-main, saya suka ke sana juga, Pak Sidik. Terima kasih. Alhamdulillah, Pak ada. Oh, Pak Sidik, Pak itu minta nomor, Mbak Isti minta nomor handphonenya. Pak Cip punya nggak, Pak Cip, nomor handphonenya Pak Sidik? Ada? Oh ya sudah, nanti Pak Cip aja yang kirim. Sidik. Pak Cip, terima kasih Pak Cip. Nah, ini pokoknya gini, yang di tim kewirausahaan itu pokoknya gampang, ayo, bisa dilakukan cepat, ayo gitu. Monggo, yang masih ada lagi? Oh, itu. Denis, silakan Denis. Silakan Pak Denis. Tidak allow to talk. Pak Ibu Juri yang lain. Ya. Jadi, ya Pak, sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Jadi, mohon izin Pak. Jadi kami sempat, ya Bu, ya Pak. Nah, jadi kami dari kebetulan di sentra KI Pak. Jadi kami sebelum itu kami mencoba ke sentra KI kami. Judul-judul bisnis mahasiswa ini kalau dihakikan itu kira-kira bagaimana? Jadi apakah diperkenankan Pak sebelum Desember itu kami melakukan pendaftaran haji karena melakukan dari sentra KI kami. Terima kasih Pak. Itu saja Pak. Oh, ya, Pak. Sangat boleh sekali Pak. Sangat boleh sekali. Sangat boleh sekali. Karena kita ini sebenarnya kita ingin menggapai teman-teman yang belum peduli dengan ciptaannya, belum peduli dengan karyanya. Kalau tadi yang Bapak bimbing sudah satu ya sangat bagus Pak. Malah kami berharap di perguruan tinggi yang lain juga melakukan hal yang sama. Jadi kita mulai dari sekarang ya pokoknya kita ikut masuk kira-kira seperti itu. Itu Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Sami-sami. Ada lagi yang lain? Masih ada? Oh, udah habis Mbak. Wes lewat 15.37. Bapak Ibu sekalian, kayaknya waktunya sudah harus diakhiri. Jam saya tadi sampai jam 15.30, sudah lewat 7 menit. Kalau jamnya Pak Yas sekarang sudah jam berapa Mbak? 6. Ya, biasanya 2 jam lebih 4 karena Pak Yas pakai waktu Papua, gitu ya. Jadi bisa ada oh, ada Pak Yas. Ya. Tadi malam rapatnya Pak Yas bilang, Pak kita udah jam 10, jam berapa nih, kita harus selesai gitu kan, pakai waktu gitu. Ya sudah.
Pokoknya kayaknya waktunya sudah sudah melewati dari jadwal kita. Langsung saya kembalikan jawabnya, kita akhiri, tak selesaikan ke Mbak Dina ya. Kembali ke Mbak Dina. Monggo silakan Mbak Dina. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Wahyu, Ibu Leni, juga Bapak Ibu Dewan Juri KIBM lainnya yang sudah memberikan penjelasan pemaparan materi mengenai penyusunan laporan kemajuan kegiatan kompetisi inovasi bisnis mahasiswa KIBM tahun 2020 pada hari ini. Ya, demikian rangkaian acara sosialisasi penyusunan laporan kegiatan kemajuan kegiatan KIBM 2020 pada hari ini, dan tidak terasa sudah di penghujung acara. Untuk salam penutup akan disampaikan oleh Ketua Pokja Bidang Pendidikan Tinggi Puspresnas kepada Bapak Iyas Ahmad Ada. Dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Dina. Ya alhamdulillah, tadi banyak sekali pertanyaan dan tadi juga ada hal yang sangat luar biasa bagi saya untuk bidang yang Diksus, pendidikan khusus tadi, disabilitas tadi itu luar biasa sekali. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang telah membimbing mahasiswa-mahasiswanya itu, dan mudah-mudahan nanti di penyusunan laporan untuk yang KIBM ini tetap berjalan dengan baik, walaupun tetap kita melakukannya secara daring. Baik, itu saja. Jadi terima kasih banyak pertanyaannya dan masukan-masukannya, dan mungkin nanti juga akan diskusi Dewan Juri. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, akhir kata sosialisasi teknis pelaporan KIBM saya resmikan ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Teman-teman podcast, terima kasih banyak. Sama Pak Yas. Bapak Ibu Lian. Terima kasih Bapak Ibu, semuanya. Mas dosen.